Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtina, mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Ghazali Banjarmasin semester 5. Kali ini saya membuat sebuah video pembelajaran tentang strategi pengenalan satuan dalam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, sehat, berkarya, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya Ananda semua silakan isi link absen pada Google Form yang sudah Ibu sediakan. Baik. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Ananda semua dapat menyebutkan macam-macam satuan yang ada dalam matematika. Dan yang kedua, Ananda semua dapat menyebutkan dan melakukan operasi hitung satuan dalam matematika. Baik, sekarang kita memasuki materi yang akan kita bahas, yaitu pengenalan satuan-satuan dalam matematika. Apakah Ananda semua yang ada di sini sudah tahu belum apa itu satuan? Ya, satuan adalah suatu perbandingan dalam pengukuran atau juga bisa membandingkan besaran yang lain dengan besaran yang dipakai sebagai patokannya. Satuan merupakan salah satu komponen dari besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Nah, dalam ilmu matematika, satuan itu memiliki banyak sekali macamnya. Contohnya seperti satuan panjang, satuan luas, satuan berat, satuan waktu, satuan isi, satuan massa, satuan tekanan, dan satuan energi. Nah, dari semua itu memiliki satuan yang berbeda-beda dari segi penggunaannya. Nah, selanjutnya satuan yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah satuan panjang. Apa itu satuan panjang? Ya, satuan panjang adalah satuan yang dipakai untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Satuan panjang pada umumnya sering digunakan dalam menentukan jarak pada suatu tempat. Nah, cara untuk mengonversikan satuan panjang adalah dengan mengubah satuan ke dalam satuan panjang lainnya. Satuan panjang yang sering digunakan pada umumnya adalah satuan meter. Dalam satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk menghitung satuan panjang, maka lebih mudah menggunakan gambar anak tangga seperti gambar di samping. Nah, kuncinya apabila kita menurunkan satu tingkat anak tangga, maka satuan harus dikali dengan 10. Sedangkan sebaliknya, apabila kita menaikkan satu satuan, maka kita harus membaginya dengan 10. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal 2 km dikurang 1200 meter
ditambah 3 hektometer sama dengan berapa meter? Untuk menghitungnya, kita terlebih dahulu perhatikan anak tangga berikut. Nah, satuan kilometer yang ada pada soal itu diubah terlebih dahulu menjadi satuan meter. Lihat pada anak tangga di samping, berarti kilometer ke meter itu turun 3 tingkatan, yakni dikali dengan 1000. Jadi 2 km sama dengan 2 kali 1000 sama dengan 2000 meter. Yang selanjutnya kita ubah menjadi meter, yaitu hektometer. Pada soal itu 3 hektometer berapa meter? Nah, kita lihat pada anak tangga itu turun 2 tingkatan, berarti harus dikali 100. Berarti 3 hektometer sama dengan 3 dikali 100 sama dengan 300 meter. Jadi setelah semuanya kita ubah menjadi satuan meter, lalu kita jumlahkan, yakni 2 km dikurang 1200 meter ditambah 3 hektometer, sama dengan 2 km sama dengan 2000 meter dikurang 1200 meter ditambah 3 hektometer itu sama dengan 300 meter. Berarti jumlahnya 1100 meter. Nah, satuan yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah satuan luas. Apa itu satuan luas? Ya, satuan luas adalah satuan besaran yang menyatakan luasan dari objek dua dimensi atau suatu bidang. Satuan luas seringkali diakhiri dengan kata persegi. Persegi biasanya ditulis dengan pangkat 2. Satuan luas yang paling umum digunakan adalah meter persegi. Dalam satuan luas itu ada kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Nah, untuk menghitung satuan luas itu sama halnya dengan menghitung satuan panjang, yaitu dengan menggunakan anak tangga seperti gambar di samping. Ya, kuncinya apabila kita menurunkan satu tingkat satuan, maka dikali dengan 100. Sedangkan sebaliknya, apabila kita menaikkan satu tingkat satuan, maka dibagi dengan 100. Nah, selain meter persegi, satuan luas juga seringkali menggunakan hektar. Artinya, 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal 5 km persegi sama dengan berapa meter persegi? Untuk menghitungnya, maka kita perhatikan gambar anak tangga berikut ini, karena kilometer persegi ke meter persegi itu turun 3 tingkatan, berarti dikali dengan 10.000. Jadi 5 km persegi sama dengan 5 dikali 10.000 meter persegi sama dengan 50.000 meter persegi. Nah, selanjutnya satuan yang ketiga yang akan kita bahas di sini yaitu satuan berat. Apa itu satuan berat? Iya, satuan berat merupakan salah satu satuan pokok dalam bidang ilmu eksak yang juga disebut dengan massa. Satuan berat adalah satuan yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Satuan berat dengan satuan massa itu berbeda, meskipun terlihat sama. Perbedaannya terletak pada kondisinya, yaitu massa apabila dibawa kemanapun juga akan memiliki nilai yang sama. Hal ini akan berbeda dengan berat, yang mana jika berat apabila dipindahkan ke satu tempat tertentu akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Satuan berat mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu lihat pada gambar di samping. Di situ ada kilogram,
hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Dan apabila kita menurunkan satu tingkat satuan, itu dikalikan dengan 10. Sedangkan sebaliknya, apabila kita menaikkan satu tingkat satuan, maka dibagi dengan 10. Adapun satuan berat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti satuan ion, kuintal, maupun pon. Nah, contohnya seperti berikut ini. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kilogram sama dengan 2 pon. 1 pon sama dengan 5 ons. Dan 1 kilogram sama dengan 10 ons. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal. 5 ton ditambah 3 kuintal dikurang 1 ton sama dengan berapa kilogram? Nah, untuk menghitungnya, maka harus kita ingat kembali rumus yang di atas tadi, yakni 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg. Nah, dari soal itu kita ubah terlebih dahulu semua satuan diubah menjadi kesatuan kilogram. Jadi 5 ton itu sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan 5 kilogram. Sedangkan 3 kuintal itu sama dengan 3 dikali 100 sama dengan 300 kilogram. Sedangkan 1 ton tadi itu sama dengan 1000 kilogram. Lalu kita jumlahkan satuan tadi menjadi 5 ton ditambah 3 kuintal dikurang 1 ton itu sama dengan 5000 kg ditambah 300 kg dikurang 1000 kg sama dengan 5300 kg dikurang 1000 kg sama dengan 4300 kg. Nah, selanjutnya satuan terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah satuan waktu. Apa itu satuan waktu? Iya, satuan waktu adalah satuan yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menyatakan durasi. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu yaitu stopwatch. Nah, dalam stopwatch kita dapat mengenal adanya satuan waktu seperti detik, menit, maupun jam. Nah, dalam konversi satuan waktu terdapat rumus yang sudah ditetapkan. Berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu satuan waktu dalam jam, menit, dan detik. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Sedangkan 1 hari itu sama dengan 86.400 detik. Yang kedua yaitu satuan waktu dalam hari, minggu, bulan, dan tahun. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal. 5 jam ditambah 120 menit dikurang 3600 detik sama dengan berapa jam? Untuk menghitungnya, maka menit dan detik harus kita ubah terlebih dahulu menjadi jam. Jadi 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti 120 menit itu
sama dengan 120 menit dibagi 60 menit sama dengan 2 jam. Sedangkan 3.600 detik itu sama dengan 1 jam. Lalu kita jumlahkan semuanya sehingga menjadi 5 jam ditambah 120 menit dikurang 3.600 detik sama dengan 5 jam ditambah 2 jam dikurang 1 jam sama dengan 7 jam dikurang 1 jam, itu hasilnya sama dengan 6 jam. Nah, jika Ananda semua sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka kerjakanlah soal-soal berikut ini. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan pertanyaan kalian di sesi tanya jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.